Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Modus belanja di warung, 2 pelaku pengedar uang palsu ditangkap. Ratusan warga mengeluh bantuan BPNT tidak pernah diterima. Pengerukan tanah picu longsor, warga khawatir. Warga dan petugas kecamatan serta anggota Polsek Cijaku menangkap 2 pelaku yang diduga mengedarkan uang palsu di Lebak Selatan. Modus yang digunakan pelaku ini yakni berbelanja di warung kecil. Awalnya mereka berbelanja di warung dengan pecahan 100.000 dibelanjakan, namun pedagang curiga dan melapor ke petugas kecamatan serta polisi. Petugas dan warga akhirnya menangkap kedua pelaku dan menyerahkan ke kantor Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku. Menurut pengakuan pelaku, mereka sudah beberapa kali mengedarkan uang palsu di Kecamatan Wanasalam, Malingping, dan Kecamatan Cijaku. Awalnya pelaku membantah jika uang yang dibelanjakan adalah uang palsu. Namun setelah terus ditekan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Dari tangan pelaku juga ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp11 juta. Salah satu pemilik warung mengaku sempat mengembalikan uang belanjaan setelah pelaku berbelanja dengan uang palsu. Belanja di situ langsung ketahuan gitu. Kalau uangnya palsu, pertama ibu lihat uang palsu itu gimana? Aku kaget aja gitu, ibu makan nggak tahu uang ya. Terus pas itu beli di balai desa katanya ketahuan gitu bahwa uang itu palsu. Terus anak saya telepon katanya, "Mak, tadi ada yang belanja berapa uang 100.000?" Iya, uang palsu, Mak. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku mengaku sudah 3 kali membeli uang palsu secara daring. Pelaku juga biasa membelanjakan uang tersebut di warung-warung kecil yang jauh dari perkotaan. Untuk sekarang yang kita amankan ada 2 orang atas nama saudara Hengki dan saudara Anda. Dua-duanya warga mana, Pak? Satu orang dari Tangerang, satu lagi warga Sobang. Transaksi di online. Jadi membeli uang palsunya itu dari online, dikirim dari daerah Riau. Hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui pencetak uang palsu tersebut. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak. 500 keluarga penerima manfaat di Desa Campaka Warna dan Desa Sindang Resmi, Kecamatan Sindang Resmi sudah tidak lagi menerima bantuan dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT sejak 3 tahun terakhir atau dari tahun 2021. Ratusan warga ini mengaku tidak mengetahui pasti penyebab mereka tidak lagi mendapatkan bantuan, padahal warga sangat membutuhkan bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Biasanya warga menerima bantuan BPNT dari pemerintah daerah setiap 3 bulan sekali. Namun kini mereka hanya bisa gigit jari setelah tidak lagi mendapatkan bantuan itu. Sejumlah warga mempertanyakan ke Dinas Sosial pada tahun 2021 lalu, namun hingga kini program BPNT tersebut tidak kunjung mereka terima. Warga berharap bantuan tersebut dapat bisa dicairkan karena mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut. Katanya hilang datanya di Kementerian Sosial. Bahkan sudah pertemuan kami di Desa Sindang Resmi, Bu Kadis juga hadir, bahwa kami siap bertanggung jawab, terus jangan rame dulu. Kami siap bertanggung jawab, akan koordinasi dengan Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial mengaku sudah mengirimkan tim untuk mengecek kebenaran hal tersebut. Pihaknya juga berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut sehingga warga kembali menerima bantuan. Ada 365 KPM di Kecamatan Sindang Resmi yang mengalami pelambatan dalam penyaluran BPNT.
Ya, salah satu penyebabnya itu adalah 116 KPM, datanya ini nggak valid, sehingga ini perlu dilakukan pendataan ulang. Misalnya nama desanya yang tidak sesuai itu perlu dilakukan oleh operator desa. Bantuan pangan non-tunai biasanya diberikan kepada KPM sebesar Rp200.000 per bulannya dan diberikan per 3 bulan sekali atau sebesar Rp600.000. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Salah satu rumah di Komplek Taman Mutiara Indah, Kelurahan Kaligandu, dibobol maling saat rumah ditinggal pemiliknya. Kejadian tersebut baru diketahui setelah pemilik rumah kembali dan melihat isi rumah berantakan dan kondisi gerbang pintu rumah yang sudah jebol. Kejadian diperkirakan terjadi dini hari saat pemilik rumah sedang berada di rumah sakit. Diduga pelaku sudah mengintai terlebih dahulu dan sudah memastikan rumah kosong. Sejumlah barang milik korban seperti satu set home theater, kamera, laptop, perhiasan, dan uang tunai raib dibawa pelaku dengan kerugian diperkirakan sekitar Rp86 juta. Yang dilaporin kan yang saya ingat ya, saya lagi ini tuh 60 ditambah uang yang 26. 6, 78, 86. Berarti kerugian hampir 100 juta, Bu? Iya. 86 juta ya? 86 juta. Itu emasnya emas 24. Perhiasan, berarti ya, uang tunai juga? Kalung, iya uang tunai. Sama koleksi cincin suami juga ya, cincin suami juga. Korban pun sudah melapor ke Polsek Serang dan saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan polisi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Mobil yang dikendarai oleh Waren melaju dari arah BSD menuju Alam Sutra. Diduga mengantuk mengakibatkan mobil hilang kendali dan menghantam trotoar pembatas jalan hingga terbalik. Warga sekitar dibantu sejumlah pengendara pun bergegas mengevakuasi pengemudi dan penumpang yang terjebak di dalam mobil. Mobil berisi 2 orang. Akibat kecelakaan ini, keduanya mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan. Ngantuk. Oh, duganya ngantuk. Diduga mengantuk. Terus akhirnya nabrak apa, Pak? Kemudian pelanggan menabrak tiang ya. Tiang yang sehingga mobil terbalik. Terbalik, Pak ya? Terbalik. Pak, untuk saat ini ada korban nggak sih, Pak? Untuk pengemudi Saat sendiri? ini korban tidak ada. Karena ini memang murni kecelakaan tunggal. Kendaraan mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Kasus kecelakaan tunggal ini pun sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.